Untuk harga reseller itu sekitar 20 ribuan. 20 ribu per batang. per batang. Hai sahabat Trubus, aku ada di antara bunga-bunga dahlia nih. Cantik sekali kan warnanya, ada yang pink, ada yang putih, ada juga yang jingga. Bunga dahlia ini ada di kebun milik Ibu Nurul. Nama kebunnya adalah Greenarium. Aku mau ngajak-ngajak sahabat Trubus untuk ngobrol dengan Bu Nurul nih. Ternyata bunga dahlia itu permintaannya lumayan loh sahabat Trubus, dan harganya pun sangat mahal. Yuk ikuti aku ngobrol bersama dengan Ibu Nurul, pemilik dari kebun Greenarium. Nah, sahabat Trubus, aku sudah bareng dengan Ibu Nurul nih, pemilik dari kebun Greenarium, kebun dahlia di Bandung. Bu, aku mau nanya deh, dari sekian banyak bunga, kenapa Bu Nurul pilih untuk mengembangkan dahlia? Kenapa? Karena memang waktu awal datang ke sini itu saya jatuh cintanya sama dahlia gitu. Memang iya. di sini banyak yang tanam dahlia, dan di tiap rumah kok beda jenisnya. Nah, dari situlah mulai penasaran, karena sebelumnya kan saya kekeh dengan bunga-bunga musim semi ya, kayak tulip, daffodil kayak gitu. Nah, begitu ngelihat dahlia ternyata dia cakep lah gitu, cantik gitu. Nah, Ibu, aku pengen dijelasin, mungkin juga sahabat Trubus pengen tahu di sini tuh jenis dahlia yang dikembangkan tuh yang seperti apa? Oke. Di sini kami ada beberapa indukan. Indukannya memang yang maksudnya yang sudah punya ID ya, yang sudah punya nama. Waktu itu kami datangkan dari Belanda sama Jepang itu. Nah, dari situ mulai kami belajar. Jadi ternyata perkembangbiakan dahlia dengan biji itu menghasilkan dahlia-dahlia yang luar biasa juga gitu. Jadi yang indukannya sudah cantik, ketika dikawinkan ternyata banyak lahir yang lebih cantik lagi. Dan di sini tuh juga Ibu melakukan persilangan sendiri ya Bu ya. Persilangan sendiri untuk menghasilkan dahlia baru. Betul. Dan hasilnya pun cantik-cantik. Tapi ini masih berupa kode ya Bu ya, belum launching secara resmi. Belum, karena kita baru mulai mengawinkannya itu 4 musim tanam lalu lah gitu ya. Sebelumnya ya cuman taunya cuman tanam berbunga udah gitu ya. Ternyata enggak gitu. Ternyata tidak hanya dari umbi, dari biji menghasilkan banyak jenis dan karakter yang baru gitu. Iya. Nah, jadi kalau kita baca-baca dari para ahlinya, itu memang dibutuhkan 3 kali musim tanam untuk ketika dia gennya menetap, jadi bunganya tetap tidak lari-lari kemana-mana lagi, itu baru kita bisa kasih ID lah. Nah, Ibu, bunga dahlia itu kan orang awamnya sebagai bunga potong. Nah, kalau Ibu sendiri nih, menurut Bu Nurul, dahlia itu kelebihannya sebagai bunga potong apa sih? Kelebihannya ya, dia itu saking beragamnya. Saking beragam ya. Jadi tidak hanya satu, misalnya merah gitu ya. Saya perlu dahlia merah. Ternyata merahnya ada yang merah yang cuman selembar, ada yang tumpuk, ada yang bulat, ada yang mekar. Jadi memang saking beragamnya itu, jadi membuat kalau kita bikin rangkaian itu walaupun sesama merah, itu dia
beda-beda Oh, gitu. oke. Beda-beda individunya, beda-beda jenis gitu. Jadi dia apa namanya, dan bunganya itu bisa besar. Bisa besar, bisa lebih dari 20 cm. Iya, ada yang 25 gitu. iya, Jadi ada yang kalau udah sudah masuk di atas 20 itu kalau di luar itu dibilangnya dinner plate dahlia. plate dari Iya, kayak saking besarnya seperti gitu. piring ya, Betul, seperti jadi plate ya. betul. Oh, jadi kalau perangkai bunga mungkin dalam satu rangkaian cuma pakai dahlia saja pun Iya. itu cantik ya Bu ya. Karena betul. bentuknya macam-macam. Betul. Merahnya, Walaupun hanya satu warna. hanya satu Betul. warna, itu kelebihan dahlia ya. Kelebihannya dahlia begitu. Jadi kita bisa dan mudah ditanam. ditanam. Betul. Nah, tadi Ibu bilang kalau dahlia tuh mudah ditanam. Iya. Bener nggak? Nanti ada orang yang nyoba, nggak bisa ditanam. Jadi gimana? Nanam dahlia tuh semudah apa? Seperti yang Bu Nurul bilang. Awalnya banyak orang bilang dahlia itu hanya bunga untuk dataran tinggi. Benar. Kebetulan kami Greenarium itu termasuk saya dan di sini teman saya Hairul itu kita punya moto jangan bilang nggak bisa sebelum kita coba sampai habis-habisan. Sampai capek. Betul gitu ya. Dan sebenarnya dahlia sendiri asalnya itu kan dari negara Meksiko. Iya. Gitu. Jadi memang dan di negara 4 musim dia ditanam ketika summer. Oh, ketika musim panas. Ketika musim panas, betul. Ketika musim panas, yang bahkan di Amerika ada orang, di Afrika ada orang yang menanam di ketika suhu mencapai 48 derajat Celcius. Panas sekali. Betul. Seperti Jadi Jakarta. Iya, jadi ada yang bilang dahlia itu adalah tanaman dataran tinggi. Itu Big no. Salah ya, Ya, salah. betul. Karena bisa ditanam di mana cuaca saja. yang panas banget, Betul. bahkan 48 derajat Celcius. Iya, memang ada kebutuhan khususnya dia senang air, dia senang apa itu memang harus kita kenali, betul. Dan kami punya apa ya, grup yang sudah kita coba. Jadi ada yang di Kalimantan, ada yang di Malang, ada yang di Tangerang, ada yang di mana namanya di Palembang. Berbunga aman-aman saja. Oh, tapi tadi kan Ibu bilang ada kebutuhan air yang harus dipenuhi. Betul. Mungkin juga media tanamnya. Ya. Nah, kalau di Greenarium sendiri media tanam yang digunakan apa, Bu? Media tanam itu kami campuran. Nah, kebetulan tanah di kebun kami ini agak berpasir ya. Dia agak berpasir. Jadi tidak kami campur lagi dengan pasir, tapi yang jelas tanahnya dia, tanah kebun kami dicampur sekam bakar. Oke, sekam bakar. Apa namanya, dan kompos serta kohe itu kotoran hewan. Kebetulan kami pakainya baterai istilahnya di sini ya, kotoran ayam. Oh, kotoran ayam. Ya, namanya baterai kalau di sini. Ya? Iya, betul. Oh, oke, kotoran ayam terfermentasi, kompos, sama satu lagi tadi sekam bakar. Sekam ya. bakar. Hanya itu yang digunakan. Ya. Nah, untuk awalnya pembibitannya itu kami pakai soil block. Nah, soil blocknya itu memang pakai ada sekam bakar, kokopit, kompos, dan bulu domba. Pengairannya Ibu menggunakan irigasi tetes ya di sini ya? Ya, ini kebetulan kemarin musim kemaraunya agak panjang ya, agak panjang. Jadi dan lama sekali untuk nyiram itu kan lama sekali gitu. Dan jadi nggak bisa mengerjakan apa-apa. Akhirnya ya saya memaksakan diri untuk oke, kita ubah pakai irigasi tetes. Pakai irigasi tetes. Betul. Irigasi tetesnya kita buka, datang ke kebun, kita buka, air sudah mengalir dengan sendirinya. Ibu, nah ini dahlianya itu dipasarkan kemana? Karena ini baru ya, kemarin kami hanya memasarkan biji dan umbinya, tapi sekarang kayaknya sudah mulai banyak orang yang meminta permintaan bunganya karena makin hari makin aneh dan makin cantik gitu. Jadi saat ini masih Jakarta memang gitu, karena ya Jakarta. Sebenarnya ada yang dari Bali juga sudah teriak-teriak, tapi kami masih bingung memenuhi pasarnya nih. Berapa? Gitu. Bali minta berapa, Bu? Bali itu tiap minggu sebenarnya mintanya. Minta berapa?
Minta ya untuk awal mereka sekitar seminggu tuh 2-3 kali pengiriman. Oh, Itu mungkin satu pengiriman 50 batang, tapi kami belum bisa. Belum bisa. Jadi sabar dulu supplier di Bali ya. Nunggu produksinya banyak. Nah, Ibu, berapa sih harganya sebenarnya? Harga untuk yang ada ID dengan yang tidak ada ID kami bedakan gitu ya, karena memang nanti kalau yang ada ID kan memang harus satu ini dan banyak gitu ya. Jadi kalau untuk yang tidak ada ID untuk harga reseller itu sekitar 20 ribuan. 20 ribu per batang. Per batang, inget ya, per batang. Camkan. Bukan per ikat ya. Bukan. Per batang. 20 ribu per batang untuk yang tidak ada ID, yang tidak ada ID. Yang tidak ada ID, tapi untuk supplier ya, harga supplier. Yang sudah ada ID. Yang sudah ada ID mungkin di atas 30-40 ribuan, tergantung ID-nya. 40 ribu, 30 ribu itu paling murah ya Bu ya? 30 ribu tuh paling murah per batang untuk yang sudah ada ID-nya. Bu, sekarang itu di Greenarium sendiri produksinya berapa? Seminggu mungkin bisa panen berapa gitu? Belum berani ya saya ngomongnya ya berapa banyaknya, tapi tiap sekali kirim itu 30 potong itu ya, mungkin dengan kalau misalnya udah semua berbunga ya, kalau udah semua berbunga bicaranya beda. 30 potong per pengiriman. Mungkin bisa tiap hari lah gitu. Tiap hari, bisa tiap hari? Bisa tiap hari. Oh, oke. Kalau sudah berbunga semua ya. Kalau belum ya seminggu 2 kali lah. Ya kita apes-apesnya saja ya Bu ya. Aja deh. Berarti seminggu itu 2 kali kirim. Setiap kali kirim 30 batang. Berarti seminggu 60 batang ya Bu ya. Sebulan berarti 60 kali 4 120 batang dikali 40 ribu ya. Itu yang ada ID. Itu yang ada ID. Yang belum nanti yang nggak ada ID ya. Kita berarti hitung sendiri tuh berapa omsetnya dari berkebun dahlia saja nih sahabat Trubus. Oh ya Bu, saya penasaran nih cara membuat rangkaian bunga dari dahlia itu seperti apa? Boleh. Kita bikin buket bunga dari dahlia. Iya. Nah, ini dia sahabat Trubus, dahlia yang tadi aku panen bareng sama Ibu Nurul. Tapi aku sekarang ditemani oleh Mas Indu. Mas Indu adalah perangkai bunga nih. Mas, kita mau ngerangkai dahlia kan ya? Ya, betul. Nah, Mas Indu ini mau ngerangkai apa nih? Karena di depan aku sudah ada floral foam dan juga vas yang cantik ini, vas keramik warna putih. Mas Indu mau bikin apa? Oke, hari ini saya mau coba merangkai bunga centerpiece menggunakan bunga dahlia yang cantik ini. Tentunya produk dari kebun Greenarium ya. Ini dahlianya benar-benar super gemoy-gemoy banget. Yuk, langsung kita mulai, Mas. Baik. Kita lihat ya cara Mas Indu membuat rangkaian centerpiece ya. Ya. Saya pakai wadah oval seperti ini, lalu saya base pakai daun-daun sebentar.
tua gitu. Ini cocoknya diletakkan di mana nih Mas Indu? Ini biasa buat temper centerpiece satu sisi, karena belakangnya saya menambahkan unsur bunga lavender. Ini lavender hidup ya, untuk kesan sparkling sedikit. Lalu saya ada tambahin daun eukaliptus untuk warna seperti itu. Nah, ini lucu banget nih, ada murbeinya ya. Murbeinya, jadi kalau misalnya tamu iseng bisa dimakan langsung. Ini rangkaian pertama yang kita buat dari dahlia di kebun Grinarium ini. Selanjutnya nih Mas Idu masih punya satu rangkaian lagi. Kita mau bikin buket bridal buket nih, buket pengantin. Betul. Nih jadinya kayak gimana? Yuk kita langsung aja Mas, kita bikin rangkaian buket pengantin. Sip. Nah, sahabat Trubus, ini kita langsung aja bikin buket yuk dari bunga dahlia yang sudah kita petik dari kebun. Yuk Mas Indu. Oke, sip. Kali ini kita mau bikin bridal buket ya, berarti untuk kebutuhan pengantin gitu ya, bunga tangan pengantin. Saya mau bikin yang simple aja, bulat posy namanya. Tentunya bintang utamanya yaitu si dahlia ini. Bunga dahlia. Cantik ya. Gitu. Langsung aja. Oke, langsung aja. Untuk supportingnya saya pakai daun silver dust. Nah, sahabat Trubus, sudah jadi nih bridal buketnya atau buket pengantinnya ya, Mas Indu ya. Ini warnanya pakai warna-warna pastel. Ya, betul. Saya kasih sedikit aksen kuning dikit supaya lebih bright dikit. Dan ini semuanya kebanyakan hampir 80%-nya ya menggunakan bunga dahlia. Gimana, cantik kan? Tertarik untuk mencoba? Sahabat Trubus, gimana? Seru kan ngerangkai bunga dahlia? Dan juga kan tadi kita udah jalan-jalan di kebun Grinarium milik dari Ibu Nurul. Wah, seru banget nih Bu. Ini rangkaian untuk meja ya, centerpiece. Ini bridal buketnya. Ini mau dikasih? Terima kasih. Sebagai yang punya kebun. Iya, Ibu terima kasih banyak sudah mengizinkan sahabat Trubus dan juga aku untuk jalan-jalan di kebunnya Bu Nurul. Sama-sama. Ini kebun terbuka untuk umum tidak ya Bu? Sayangnya belum. Belum ya, karena ini lagi fokus untuk kebun produksi. Ya, sama kebun breeding lah. Sama kebun breeding. Buat sahabat Trubus yang pengen lihat-lihat koleksinya Bu Nurul atau Grinarium, bisa lihat di Instagramnya. Ya, Grinarium ID. Grinarium ID ya. Ya, kalau Instagram pribadi _uyuy. Wah, susah ya. Langsung aja ke Instagram Grinarium ID ya. Iya. Nah, di sana admin Grinarium biasanya akan update koleksi-koleksi dahlia di kebun Grinarium. Iya. Terima kasih banyak Bu Nurul dan juga Mas Indu buat waktunya. Terima kasih. Kawan-kawan kita jalan-jalan lagi di kebun Bu Nurul ya. Karena banyak koleksinya loh selain bunga dahlia. Nantikan ya jalan-jalan kita berikutnya. Dah.